No brass, not a single fingerprint. Plain evil. Evil is cutting off a bird's wing just I think you got talent. I need you to use it as fuel. FBI! Drop your weapon! Pada malam perayaan tahun 2023 di kota Baltimore, Amerika, tampak hampir semua orang merayakan malam pergantian tahun. Di tengah itu, seorang polisi newbie bernama Eleanor Falco sedang merespon laporan dari seorang pemilik restoran karena ada pelanggan yang berjam-jam nongkrong dan gak mau pulang. Namun di malam itu, peristiwa buruk pun terjadi. Tragedi penembakan langsung menggemparkan kota tersebut. Akibat hal itu, puluhan orang pun tewas tepat ketika kembang api terjadi. Mendengar hal itu, Eleanor pun langsung mendatangi apartemen tempat terjadinya tembakan. Mencegah insiden terjadi lagi, Eleanor mematikan semua lampu. Sedangkan polisi lainnya melakukan analisa dari manakah arah peluru ditembakkan. Dapatlah sebuah unit di apartemen Lakewood yang tidak jauh dari sana. Eleanor dan armada kepolisian lainnya bergegas menuju ke apartemen tersebut. Karena banyak orang yang berhamburan keluar, Eleanor meminta Pak Polisi merekam sebuah video untuk nanti dapat mengidentifikasi siapa pelakunya. Sedangkan Eleanor nekat ke lantai 17 bersama dengan pasukan SWAT dan pemadam kebakaran lainnya. Sesampainya di sana dengan nafas yang terengah-engah dan tanpa alat bantu pernapasan sama sekali, Eleanor yang sedang berdiri di tepi jendela tiba-tiba terpeleset hingga terjatuh. Syukurnya, Eleanor hanya mengalami pingsan. Eleanor ditolong oleh petugas FBI bernama Jack McKenzie dan juga seorang kru medis. Di tengah itu, seorang agen veteran bernama Geoffrey Lamar yang akan mengusut insiden tersebut. Menurut data kepolisian, unit apartemen ini milik orang konsultan keuangan asal Norwegia yang sekarang berada di kota Oslo. Namun, apartemen itu dia dapatkan sebagai bentuk pelunasan hutang dan sudah lama tidak ditempati. Advisor, he's in Oslo as we speak. Get that toilet right now. Setelah itu, Eleanor ditegur oleh atasannya karena nekat naik ke TKP tanpa alat bantu pernapasan. Petugas medis jadi buang-buang waktu mengurusi Eleanor, padahal petugas medis bisa membantu korban yang lain. Dalam kasus ini, pihak polisi akan bekerja sama dengan agen FBI yang dipimpin oleh Lamar. Menurut keterangan beliau, terhitung 29 korban tewas tertembak dan tidak ditemukan bekas peluru ataupun sidik jari di TKP. Dapat dipastikan pelakunya bukan kelompok radikal, melainkan seorang individu yang begitu teliti dan sangat terlatih. Masing-masing korban juga tidak ada keterkaitan khusus, yang artinya penembakan itu memang terjadi secara random. Sekilas, tanpa sengaja Lamar mendengar obrolan Eleanor dengan rekannya. Ia mengatakan jika si pelaku ibarat seseorang yang sedang menepok nyamuk, atau dengan kata lain, si pelaku menembak tanpa rasa bersalah sedikit pun. Tertarik dengan kemampuan analisa Eleanor, Lamar pun lanjut ngobrol dengannya dan bertanya apa yang dipikirkan Eleanor tentang kasus ini. Menurutnya, si pelaku hanya ingin mencari kepuasan. Ia juga yakin cepat atau lambat si pelaku akan melancarkan aksinya lagi. Namun, itu semua masih sebatas perkiraan karena belum ditemukan petunjuk apapun terkait hal tersebut. Pagi itu, Eleanor diminta menemui Lamar di sebuah kafe. Sebelumnya, Lamar sempat memeriksa data pribadi Eleanor yang ternyata dia memiliki riwayat masalah mental. Karena itulah, Lamar tertarik memilih Eleanor sebagai asistennya. Beliau yakin dia dapat lebih mudah memahami sikap pelaku yang kemungkinan besar juga memiliki masalah mental. Tak hanya itu, Eleanor memiliki daya analisa yang baik. Tak cuma Eleanor, Jack juga ditarik menjadi asistennya untuk menyelesaikan kasus ini. Lamar merasa orang-orang di kepolisian Baltimore tidak bisa diandalkan selain mereka berdua. Akhirnya, Eleanor pun dipindah tugaskan ke kepolisian Boston yang juga satu area dengan kantor FBI. Mereka pun mengadakan rapat dengan dua pejabat kepolisian, yaitu Crook dan Mark One. Di sini, Jack menjelaskan progres penyelidikan bahwa agen real estate mengecek berkas unit apartemen TKP.
Sayangnya, tidak ada yang tinggal di sana, maka polisi tidak bisa mencari petunjuk lewat saluran telepon ataupun koneksi internet. Pemilik unit sempat mengecat ulang 2 tahun yang lalu saat pandemi. Polisi akan menghubungi tukang yang ngecat sekaligus siapapun yang terlibat dalam unit tersebut. Krup menambahkan jika agen dari divisi lain yaitu Frank Graber sudah menurunkan tim untuk membantu menyelesaikan kasus ini. Namun Lamar menolak karena segala keputusan ada di tangannya. Mark Wan kemudian menjelaskan bahwa si pelaku menggunakan granat M14 untuk meledakkan unit tersebut dan timnya juga menemukan goresan di bawah lubang kunci. Dapat dipastikan, si pelaku memiliki banyak kunci unit di apartemen tersebut. Diketahui senapan yang dipakai si pelaku cukup jadul dan bakal susah mengidentifikasi dari mana si pelaku memiliki senapan tersebut. Mendengar itu, Eleanor pun mengatakan sepertinya mereka harus mengecek penjaga senjata di markas militer. Dari sana mereka bisa mendapatkan petunjuk siapa pelaku tersebut. Setelah diteliti, mereka bertiga pun mengidentifikasi tidak ditemukannya keterkaitan antar korban seperti tidak ada hubungannya dengan ras, perang antar politik maupun konflik antar negara. Intinya, korban itu dibidik secara random oleh si pelaku dan saking akuratnya, si pelaku bisa menghabisi mereka semua hanya dengan sekali tembak saja. Lamar yakin pelakunya adalah sosok yang benar-benar terlatih dalam sniping, entah dia lulusan militer atau atlet jitu. Eleanor yakin si pelaku melakukan aksinya secara spontan. Lamar dan Jack tidak setuju karena mana mungkin seseorang membawa senjata sniper jadul tanpa merencanakan sesuatu. Lamar dan Eleanor serta Jack mendatangi TKP di mana polisi mengidentifikasi pelaku yang berhasil mereka temukan. Ternyata di sana Frank yang memimpin operasi tersebut. Menurut keterangan penyidik, seorang remaja laki-laki tiba-tiba membunyikan alarm di mana-mana. Polisi sempat mendatanginya namun dia malah mengunci diri di kamar, juga mengancam akan menghabisi semua orang. Diketahui anak ini mengalami gangguan mental, sering bolos sekolah, suka nonton video terkait teroris, dan belum lama pakmannya membawa dia ke komunitas senjata api. Menurut Lamar, mereka tak bisa menangkapnya tanpa ada barang bukti. Frank malah menghiraukan perkataan Lamar. Beliau bersikeras memerintahkan pasukannya untuk segera meringkus si pelaku. Melihat hal itu, Lamar pun semakin geram dengan tindakan Frank yang menangkap seseorang tanpa menemukan barang bukti terlebih dahulu. A colossal fuck up! Where's the weapon, Frank? If it wasn't him, how could... Are you gonna tell that shit? But for now, it could have been him, right? I mean... Lamar, Jack, dan Eleanor menginterogasi 3 tukang yang 2 tahun lalu mengecat unit apartemen tersebut. Mereka bernama Abraham Manis, Dimitri Bovrov, dan Rodney Lane. Dari mereka bertiga, hanya Lane lah yang ribet membawa bayinya ke kantor polisi karena alasan istri sedang bekerja. Kemudian mereka bertiga pun memberikan keterangannya masing-masing. You stopped working at Deluxe painting a... Did you get any shooting practice? Right? Regular at Deluxe, a string of work for Ultraviolet. Yes, I did shooting practice too. You got proof? Proof? What am I doing? Am I a suspect? Sir, I did not kill those people. Setelah itu, Eleanor pun kena tegur oleh Lamar karena membuka duluan berkas rahasia hasil penelitian intelijen FBI. Eleanor mengetahui hasil berkas itu menunjukkan bekas tinja dan urin dari toilet di TKP bahwa si pelaku tidak suka makan daging atau seorang vegetarian. Di sisi lain, Lamar mendapatkan info tentang data Eleanor yang ternyata ia pernah tidak lolos masuk FBI 8 tahun yang lalu. Dari hasil psikologinya menunjukkan bahwa Eleanor adalah sosok yang agresif, adiktif, dan antisosial, juga menggunakan narkoboy sebagai obat penenang. Pernah mengalami kejadian traumatik pada usia 12 tahun. Lamar penasaran mengapa Eleanor mengambil profesi penegak hukum. Alasannya mencari perlindungan atas dirinya sendiri. Sambil menangis, Eleanor menunjukkan luka di tangannya akibat sering melukai dirinya sendiri saat merasa cemas atau depresi. Melihat itu, Lamar berusaha menenangkannya. Beliau tidak bermaksud mengulik kondisi mental Eleanor, namun untuk mengingatkan jika apa yang ia rasakan bisa ia gunakan untuk mengenali sikap dan motif para penjahat. Would you like your teeth whitened up? We can do it right here on this. Beberapa hari kemudian, di suatu mall ada sosok pria misterius yang diam-diam mengambil pakaian seorang pembeli saat di ruang ganti. Ditambah ada seseorang melapor
karena melihat pria tersebut membasuh badannya di wastafel. Setelah dicari tahu, si pria berada di food court lagi ngambil makanan sisa. 2 security pun mendatanginya. Saat digeledah, tiba-tiba Eleanor yang sedang mencari tahu tentang senjata XM21. I haven't seen an XM21 in years. Oh, Mr. Lasky, why would you buy a vintage weapon when there are... listen, I'm not doing anything. Look, Mr. Lasky, I'm gonna need a list of all of your... Tiba-tiba mendapat kabar jika terjadi insiden penembakan di mall. Ternyata bukan hanya menewaskan banyak warga sipil, tapi juga banyak polisi serta pasukan SWAT. Dalam CCTV, si pelaku selalu berjalan nunduk dan mengenakan hoodie. Jadi, mereka kesulitan mengidentifikasi wajah si pelaku. Juga tidak ditemukan bekas sidik jari yang dia tinggalkan. Untungnya, CCTV menunjukkan si pelaku membuang baju di toilet. Gak pakai lama, Jack buru-buru mengambilnya. Sedangkan Eleanor melihat dari kacamata yang berbeda. Menurutnya, tujuan dia ke mall hanya untuk mandi, ganti baju dan cari makan, yang mana hanya mengambil sayuran. Itu artinya ia seorang vegan. Lamar dan Eleanor pun dibuat terkejut melihat aksi si pelaku menghabisi para korban dan juga meledakkan granat tepat di saat pasukan SWAT mendekat. Di sisi lain, Jack kurang cepat mengambil baju tersebut karena truk sampah terlebih dahulu membawa sampah yang berisikan baju si pelaku menuju ke bantar gerbang. Akhirnya, Eleanor dan Jack ditugaskan pergi ke bantar gerbang dan mau gak mau harus mencari baju si pelaku di antara gunungan sampah. Sedangkan Lamar ditekan oleh pejabat kepolisian lainnya termasuk Jess karena dianggap tidak becus mengurus kasus ini. Lamar juga berupaya mengirim rekaman CCTV si pelaku ke TV, berharap masyarakat mengenali si pelaku atau mengetahui keberadaannya bisa menelepon ke TV atau ke kepolisian. Di tengah itu, Eleanor dan Jack berhasil mendapatkan baju si pelaku. Setelah diselidiki, senjata yang digunakan kali ini adalah senjata jadul yaitu submachine gun yang bernama HDM. Lalu, Marquand memberikan beberapa list berisi ratusan pemilik senjata jadul dan sebagian besar dari mereka adalah pensiunan angkatan bersenjata. Lamar dan anggota lainnya harus mengecek satu persatu kira-kira siapa yang paling terkait pada kasus ini. Krupp juga menjelaskan bahwa si pelaku menggunakan sepatu yang biasa dipakai oleh tukang dan terdapat serbuk serpihan kayu serta ada bekas cat. Mendengar hal itu, Eleanor pun mencurigai Radneyland karena hanya dia yang membawa anaknya saat diinterogasi. Dia melakukan itu hanya untuk mengalihkan perhatian. Bisa jadi dia ada kaitan dengan si pelaku. Tak berapa lama, hasil lab kaos si pelaku pun selesai. Menurut keterangan, sisa-sisa rambut juga partikel kulit yang tertempel diduga si pelaku pernah mengalami trauma berat di kepala. Di tengah itu, ada seseorang yang sangat mencurigakan menelepon ke siaran TV. Dia mengomentari banyak hal tentang pemerintah Amerika, juga mengancam pembawa acara TV. Well, you're an army. Are you commanding? After crimes in this country, while they're overseas wiping out those camps. These attacks, I'm going to speak on behalf of the families you've... Gak pakai lama, Jack berhasil mendapat info lokasi si penelepon yang bernama David, seorang anggota komunitas senjata rival, juga anggota dari suatu grup yang menentang pemerintah. Mereka pun menuju ke lokasi terakhir David, yaitu di kota Samaras. Di perjalanan, Eleanor mengatakan kepada Lamar jika si pelaku adalah seorang penyendiri, bukan tipe orang yang gabung komunitas seperti David. Lamar yang merasa Eleanor kebanyakan sok tahu dan ngatur pun dibentak dan menyuruhnya untuk mengikuti saja perintah atasannya. Beliau merasa ini juga bukan kemauannya, tapi mereka terpaksa melakukan tugas tersebut secara profesional. Sampainya di Indo April cabang Amerika, didapati ada David dan 3 temannya yang sedang belanja cemilan. Marquand terlebih dahulu masuk, disusul oleh Jack dan Eleanor. Mereka diam-diam menyuruh pelanggan lain termasuk Pak Kasir untuk keluar. Apesnya, seorang kakek-kakek ngeyel tidak mau keluar. Dan yang terjadi... Menurut keterangan Jack, David dan kawan-kawannya sengaja mengeprank ke TV untuk mencari sensasi. Mereka tidak bergabung ke komunitas apapun dan juga sok-sokan membahas hal-hal berat. Akibat dari penyebaran CCTV di sebuah reality show, terdapat 2 remaja yang tewas dan 3 orang lainnya mengalami luka-luka.
Juga terjadi pelemparan bom Molotov ke tempat ibadah Israel di Boston. Lamar dianggap tidak kompeten karena dialah yang mengirim rekaman CCTV itu ke stasiun TV. Menyebabkan banyak masalah, juga mempekerjakan seorang polisi yang pernah ditolak FBI, yaitu Eleanor. Sampai sekarang mereka belum juga menemukan identitas si pelaku. Lamar beralasan mempekerjakan Eleanor karena dia orang yang jujur, inisiatif, memiliki analisis yang bagus, dan satu-satunya petugas polisi yang berani datang ke TKP untuk mencari tahu pelakunya. Meski begitu, pada akhirnya Lamar pun dipecat dari jabatannya. Had the press release ready. We tried hard, but we got nothing. Lamar, listen, don't read that mess. They used you as the rope. You're not the hang. Kejadian itu membuat Eleanor merasa stres dan berpikir untuk kembali mengonsumsi narkoboy dan berniat melukai dirinya sendiri. Tapi ketika mandi, sekilas Eleanor memperhatikan atap yang mengelupas dan membuatnya teringat dengan Rodney Lang. Malam itu juga Eleanor menemui Lang di kediamannya dan bertanya kenapa dia bisa menjalankan dua pekerjaan di dua tempat sekaligus. Dapat disimpulkan, Lang pasti memberikan salah satu kunci apartemen Redwood ke seseorang untuk menyelesaikan tugas yang seharusnya dia kerjakan. Akhirnya Lang mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya. Subuhnya, Lamar pun datang. Lang mengatakan selama ini dia bisa mengambil proyek di banyak tempat karena dia mempekerjakan orang secara ilegal untuk menyelesaikan tugasnya. Salah satu dari mereka ada yang bekerja sangat teliti, dia bernama Dean Posey. Pribadinya tertutup dan seorang vegetarian. Dulunya Dean bekerja di tempat pemotongan daging bagian selatan dan nomor HP-nya sudah lama tidak aktif. Setelah itu seorang seniman sketsa wajah pun didatangkan untuk membantu mereka menemukan keberadaan Dean. Lang membantu mendeskripsikan wajah si pelaku. Mereka pun mendatangi 3 tempat pabrik pemotongan daging di selatan Amerika. Take a look. He was here probably a decade ago or more. Akhirnya, mereka berdua bertemu dengan seorang karyawan yang sudah bekerja cukup lama dan mengaku kenal dengan Dean. Dia menjelaskan bahwa pada tahun 1998, Dean pernah terlibat kasus pembunuhan terhadap atasannya yang sering membulinya di tempat kerja. Eleanor mendapat informasi Dean pernah dibui selama 2 tahun atas kasus atasannya itu. Diketahui beliau seorang instruktur penembak di Angkatan Darat, yang mana ayah Dean lah yang memiliki senjata-senjata jadul secara ilegal sampai akhirnya dia pun meninggal di tahun 2003. Dean dikenal pribadi yang sangat introvert dan juga memiliki luka trauma di kepala karena tembakan yang membuatnya sangat sensitif terhadap suara dan cahaya. Diketahui, Dean tidak memiliki kartu kredit, tidak ada alamat rumah dan tidak memiliki KTP. Itu makanya membuat dia sangat sulit dilacak. Sesampainya di sana, datanglah ibunya Dean yang langsung mengklakson mobil mereka. Si ibu yang sudah mengetahui apa tujuan mereka ke rumahnya, spontan mengatakan sudah lama tidak melihat Dean. Seakan-akan dia menyembunyikan keberadaan putranya. Lamar dan Eleanor yang berniat baik pun dipersilakan masuk ke rumahnya. Beliau menjelaskan jika terakhir bertemu Dean di saat pandemi, Dean sering mengembara dan tinggal sendirian di tengah hutan atau rumah-rumah kosong. Eleanor bertanya siapa yang menembaki kepala Dean hingga membuatnya trauma. Ternyata almarhum ayahnya Dean lah yang tidak sengaja menembak kepala Dean 2 kali ketika masih kecil. Dean sempat terbaring koma selama hampir setahun. Setelah siuman, sikapnya berubah drastis dan mulai membenci keramaian termasuk semua orang. Sewaktu remaja, Dean diajarkan oleh sang ayah cara menembak untuk membela diri. Sekilas, Eleanor melihat ada 2 cangkir gelas serta beberapa baju yang tampak sedang dijemur. Eleanor pun notis sebuah rumah kayu yang berada tidak jauh dari sana. Lalu yang terjadi... Ternyata, klakson si ibu tadi merupakan tanda bahaya untuk anaknya. Sekarang si ibu meminta Eleanor untuk menyelamatkan Dean apapun caranya agar situasi aman. Eleanor menyuruh beliau untuk mengambil pistol dan HP dari sakunya, termasuk milik Lamar juga. Beliau membujuk Dean agar mau keluar dari persembunyiannya. She's here to help! I believe her and I think that you should too! Look what you've done! You must surrender! You won't? Go with them. Come with me.
Perlahan-lahan Dean akhirnya mau keluar dan menghampiri Eleanor. Di sini kita diperlihatkan wajah asli dari si penembak misterius tersebut. Eleanor mengaku dia diutus karena FBI yakin jika kondisi psikisnya akan membuat ia lebih mudah memahami sikap Dean. Eleanor juga tidak takut mati, karena selama ini juga sering membenci dirinya, bahkan sampai ingin bunuh. Dean merasa jika ia tidak menyukai orang-orang yang merayakan tahun baru. Ia juga tidak menyukai berbagai aturan, contoh simpelnya orang yang harus bekerja untuk membeli sesuatu dengan uang. Sekarang Dean sudah merasa puas dan lelah dengan kehidupan dunia. Dean berniat memeluk ibunya untuk terakhir kali dan tertidur di sampingnya. Dengan begitu, Eleanor bisa menembakinya dan membakar jasad mereka berdua. Barulah setelah itu Eleanor boleh menelepon polisi. Namun, tiba-tiba terdengar suara sirine polisi dari kejauhan. Eleanor yang merasa tidak pernah menghubungi polisi berpikir pasti ada laporan dari tetangga yang mendengar suara tembakan dari rumah Dean. Dean yang tidak percaya dan mengira ini ulah Eleanor langsung menghantamnya hingga pingsan. Eleanor yang sadar pun sudah berada di basement dengan keadaan tangan yang diikat. Sedangkan Dean berhasil menembaki satu polisi dan satunya lagi meminta bantuan polisi lain untuk segera datang ke TKP. Shots fired! Shots fired from the shed! Tak berapa lama, puluhan mobil polisi pun datang mengepung area rumah Dean. Eleanor berusaha mengingatkan Dean untuk berhenti dan jangan menghabisi nyawa orang yang tak berdosa. Ia teringat ucapan Dean diminta dihabisi dan dikremasi bersama ibunya. Akan ia lakukan, tak juga mau mendengarkan, Eleanor nekat menggigit leher Dean. I want you to walk out of there right now. 3! Dengan tenaga yang tersisa, Dean nekat keluar dengan membawa senjata. Sedangkan Eleanor berhasil lepas dari ikatannya. Eleanor! Dalam kondisi tertatih, Dean berjalan melewati kegelapan menuju ke sebuah gedung terbengkalai. Sementara polisi mengikuti jejak kakinya dan menemukan Dean yang sedang duduk lemas. Akhirnya, setelah semua yang terjadi, Eleanor mendapatkan tawaran jabatan penting di FBI sebagai analis intelijen. Seluruh operasi terkait penangkapan Dean akan dirahasiakan. Polisi cukup mengetahui jika kasus ini sudah selesai. Catatan buruk tentang Eleanor juga dihapus. Eleanor sempat menolak karena dia merasa disogok untuk tutup mulut perkara investigasi Lamar dan Eleanor yang terus-menerus diberi umpan yang mengacaukan penyelidikan. Jadi, solusi terbaik dari FBI yaitu kasus ini akan dianggap selesai dan Eleanor mendapatkan jabatan sebagai analis intelijen. Eleanor juga ingin Lamar juga diberikan medali penghormatan dan seluruh gaji beliau sampai pensiun harus dikirim ke keluarganya. Beberapa hari kemudian, Eleanor pun memulai bekerja sebagai agen khusus di FBI. Dia pun teringat dengan kata-kata Lamar agar menyelesaikan tugasnya tanpa perlu memikirkan apa yang nantinya pelaku itu alami.